Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Fitriani, dosen Departemen Matematika FMIPA UI. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah StatMat 1. Berikut ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai ekspektasi dari variabel acak ya. Nah, ini adalah pembahasan yang terakhir ya. Jadi video ini merupakan pembahasan yang terakhir mengenai ekspektasi dari variabel acak. Nah, ini yang dibahas dalam video ini adalah sifat-sifat ekspektasi ya. Nah, berikut ini adalah sifat-sifat dari ekspektasi. Nah, jika yang pertama ya, jika K adalah konstanta ya, maka berlaku ekspektasi dari K itu sama dengan K. Ini bisa dibuktikan ya dengan menggunakan integral untuk kasus kontinu atau menggunakan sumasi untuk kasus diskrit ya. Nah, jika K adalah suatu konstanta ya dan U adalah fungsi dari variabel acak ya, maka berlaku ekspektasi K dikali U sama dengan K dikali ekspektasi U ya. Nah, kemudian yang ketiga, jika K1 dan K2 adalah konstanta-konstanta dan U1 serta U2 adalah fungsi-fungsi dari variabel acak, maka berlaku ekspektasi K1 U1 ditambah K2 U2 sama dengan K1 ekspektasi U1 ditambah K2 ekspektasi U2. Ya, ini adalah sifat-sifat dari ekspektasi ya, sifat-sifat dari ekspektasi. Nah, ini nanti kalian bisa gunakan sifat-sifat ini ya dalam menghitung ekspektasi dari suatu variabel acak. Nah, secara umum, jika K1, K2 sampai dengan Km adalah konstanta-konstanta dan U1, U2 sampai dengan UM adalah fungsi-fungsi dari variabel acak, maka berlaku ekspektasi K1, U1 ditambah K2, U2 sampai dengan Km UM itu sama dengan K1 ekspektasi U1 tambah K2 ekspektasi U2 ditambah dan seterusnya sampai dengan KM ekspektasi UM ya. Jadi kalian harus paham ya sifat-sifat dari ekspektasi supaya kalian bisa dengan mudah mencari ekspektasi dari suatu variabel acak atau ekspektasi dari fungsi variabel acak. Nah, ekspektasi K1 U1 ditambah K2 U2 ditambah dan seterusnya sampai dengan KMUM itu sama dengan K1 ekspektasi U1 tambah K2 ekspektasi U2 dan seterusnya KM ekspektasi UM itu adalah sifat linier ya, sifat linier dari suatu operator ya. Sifat linier dari suatu operator. Nah, karena ekspektasi ini berlaku sifat linier ya, berlaku sifat linier, maka E ini itu adalah kita sebut sebagai suatu operator linier. Jadi simbol E ini kita sebut sebagai operator linier. Karena apa? Karena dia berlaku sifat linier. Oke, kita ambil contoh supaya kalian lebih jelas ya bagaimana cara menggunakan sifat-sifat ekspektasi dalam menghitung ekspektasi ya. Oke, kita misalkan suatu variabel acak X itu mempunyai PDF fx sama dengan 2 dikali 1 min X untuk X antara 0 sampai 1 sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Ya, maka ekspektasi X sama dengan min tahingga sampai tahingga X fx dx. Itu sama dengan integral 0 sampai 1 X dikali 2 kali 1 min X dx. Nah, hasil integral ini adalah sama dengan sepertiga. Ya. Nah, kemudian ekspektasi X kuadrat itu sama dengan integral min tahingga sampai dengan tahingga X kuadrat fx dx. Ya, itu sama dengan integral 0 sampai dengan 1 X kuadrat dikali 2 dikali 1 min X dx. Jadi hasil integral ini adalah sama dengan 1/6. Ya. Jadi ekspektasi X sama dengan sepertiga, ekspektasi X kuadrat sama dengan 1/6. Nah, di sini kalian disuruh menghitung berapakah ekspektasi dari 6X ditambah 3X kuadrat. Nah, ini kalau kita apa namanya menggunakan PDF, maka kita harus mencari dulu ya PDF 6X tambah 3X kuadrat ya. Jadi kita disuruh mencari dulu, saya tulis di sini ya. Jadi di sini misalkan kita punya Y sama dengan ya 6X ditambah
ya 3x kuadrat. Nah, di sini kalau kita ingin, ini kan adalah fungsi dari variabel acak, ya. Di sini adalah fungsi dari variabel acak. Jadi di sini kalau kalian ingin mencari ekspektasi dari y, ya, ekspektasi dari y, ya, maka kalian harus membutuhkan apa? Membutuhkan PDF dari y, ya, PDF dari Y. Baru kalian bisa mencari ekspektasi dari Y. Nah, untuk mencari apa? Mencari PDF dari Y itu sangat sulit ya. Coba ini ya. Jadi ini minta hingga sampai dengan tak hingga GY, sorry, ini Y gitu ya. GY DY. Nah, ini kan ekspektasi dari Y. Kan seperti ini rumusnya. Nah, berarti kalian harus mencari apa? PDF dari Y. Nah, untuk mencari PDF dari Y di sini itu pasti sangat sulit. Ya, karena kan bentuk Y ini adalah 6X ditambah 3X kuadrat. Tapi kita dengan menggunakan sifat-sifat ekspektasi, kemudian kita menggunakan apa namanya? eh, apa namanya? Di video yang kedua itu yang kita bahas itu ya, ekspektasi UX itu ya yang kita gunakan gitu kan ya untuk mencari kan di sini ekspektasi dari ini kan adalah UX ya. Nah, ini adalah UX. Nah, ini adalah UX. Nah, UX sama dengan Y sama dengan 6X tambah 3X kuadrat. Maka untuk mencari ekspektasi dari Y, itu kita mencari kita gunakan sifat menggunakan ekspektasi dari UX ya kan sudah dibahas kemarin ya di video yang sebelumnya bahwa ekspektasi dari apa Y ya itu adalah sama dengan ekspektasi dari UX. Langsung kita menggunakan PDF dari X. Ini kan ekspektasi UX kan adalah minta hingga sampai dengan tak hingga ya UX FX ya FX DX. Nah, ini. Nah, DX. Nah, ini kan PDF dari X kita gunakan di sini. Mudah kita mencarinya. Jadi ekspektasi Y sama dengan ekspektasi UX sama dengan integral minta hingga sampai dengan tak hingga UX FX DX. Ya, bisa kita gunakan menggunakan PDF dari X tanpa kita harus mencari PDF dari Y gitu kan ya. Nah, tapi bentuk ini juga ini kan bentuk ini juga apa namanya? Cukup panjang ya 6x tambah 3x kuadrat ya jadi minta hingga sampai tak hingga 6x tambah 3x kuadrat dikali fx dx itu juga cukup panjang mengerjakannya. Nah, tapi dengan menggunakan sifat-sifat dari ekspektasi tadi ya yang sifat 1 2 3 tadi, maka kita bisa langsung ya bisa kita langsung mencari ekspektasi dari 6x tambah 3x kuadrat. Nah, dengan cara seperti ini ya. 6 kali ekspektasi X ditambah 3 kali ekspektasi X kuadrat. Nah, ekspektasi X sudah dihitung tadi sama dengan 1/3. Ekspektasi X kuadrat sudah dihitung tadi sama dengan 1/6. Jadi dapatnya adalah sama dengan 5/2. Ya, ini lebih mudah dalam mengerjakannya. Ya, nah, seperti itu. Nah, ini adalah pembahasan terakhir ya mengenai ekspektasi dari variabel acak. Ya, nanti saya akan teruskan pembahasannya untuk beberapa ekspektasi khusus ya, beberapa ekspektasi khusus, misalkan min, variansi, dan MGF. Ya, nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah, video ini dibuat berdasarkan bantuan dana MUX FMIPA Universitas Indonesia 2022. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.